Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembelajaran ilmu nahu ya dari buku Metode Teori Kunci Membaca dan Memahami Arab Gundul. Kita masih di pembahasan uslub, gaya bahasa ya dalam ilmu nahu. Jadi khususnya yang ada kaitannya dengan bagaimana cara mengiromkan ya uslub ini ya, karena terkadang dari uslub ini orang sulit di dalam menentukan irobnya. Jadi walaupun sudah mempelajari ya kedudukan irob ya dari yang marfu, mansub, majrur, tapi pas menerapkannya ke dalam uslub ya ungkapan dalam bahasa Arab ini sulit dalam mengirobkan. Sehingga di sini perlu dirinci. Ya, jadi buku ini jadi panduan ketika kita mau mengirobkan yang semacam ini. Yang pertama uslub atau gaya bahasa pertanyaan istifham. Ya, kebanyakannya pertanyaan itu menggunakan isim istifham. Jadi yang namanya isim ya walaupun mabni dia tetap memiliki kedudukan i'rab. Ya, apakah jadi mubtada, jadi fa'il, ya jadi maf'ul bi dan sebagainya. Ya, sebelumnya sudah kita bahas sampai man ya atau manza. Salam. Ya, sekarang kita masuk ke ma ya atau madza. Apa? Ya, jadi istifham yaitu ma atau madza. Pengirobannya sama dengan man atau manza. Hanya dari segi maknanya man atau manza digunakan untuk yang berakal. Sedangkan ma atau madza digunakan untuk yang tidak berakal. Secara asal ya, jadi secara asal man atau manza itu digunakan untuk yang berakal, ma dan atau madza digunakan untuk yang tidak berakal. Nah, terkadang dalam penggunaannya ya tidak sesuai dengan kaidah asal ya dengan adanya tujuan-tujuan tertentu. Ya, dengan adanya tujuan-tujuan tertentu. Misalnya dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fankihu ma thaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Surat apa itu? An-Nisa ayat? Iya. Ini kan ayat Allah, Bu, ya, harus ini. Pas bener ngambilnya eta. Hah? Dia ngambilnya pas itu. Ayatnya dari sekian. Ayat apa itu? Boleh nikah lebih dari satu dulu. Ya, poligami, ayat poligami. Jangan tabu bicarakan poligami. Hah? Takutnya kami juga sama perempuan masyarakat. Hah? Tapi memang itu sah ya. Sah apa? Sah kalau kita harus beriman kepada ayat. Ya iyalah. Ada ulama perempuan yang menulis tentang poligami, Bu, bagus. Jadi dia menuliskan tentang sejarah istri-istri Nabi. Ya, jadi digali
Justru yang menulisnya perempuan. Oh. Namanya Aisyah bin Abdurrahman. Ada kitabnya itu apa tentang istri-istri Nabi. Bagus tuh kalau mau dibaca. Berbahasa Arab tak? Bahasa Arab ya, nggak tahu ada terjemahnya atau Judulnya tak? udah ada kayaknya. Judulnya tak? Judulnya istri-istri Nabi kalau nggak salah. Oh. Aisyah bin Abdurrahman. Aisyah bin Abdurrahman. Jadi dia membahasnya secara ilmiah gitu, tidak lahir dari perasaan. Iya. Secara ilmiah. Karena memang walau bagaimanapun poligami itu ya solusi gitu. Iya. Solusi. Yang kalau nggak setuju berarti melawan ayat. Melawan ayat. Tapi cara awalnya nggak boleh tidak sehat, harus Apa? sehat. Cara awal si suami si laki suami ketemu perempuan harus sehat. Ya iya. Kalau naik di Indosiar mana mereka sebelum menzalimi menzalimi. Cuma maksudnya nggak ada alasan misalnya laki harus minta izin dulu, nggak ada gitu. Ya nggak ada. Nggak ada. Kan kalau yang di undang-undang yang dulu Din Soeharto terus harus ada izin itu kan nggak ada, itu kan adalah manusia ya tapi ya. Ya kita tidak membahas itu, tapi yang kita soroti di sini yang kita bahas ma atau man. Di situ coba lihat mana yang ingin saya jelaskan. Fankihu, fankihu ayatnya gimana? Fankihu terus Harus hafal nih Bu ayat ini. kan udah dibilang saya baru al-Baqarah Ustaz. Fankihu ma toba. Jadi menggunakan ma. Padahal itu kan untuk yang berakal, perempuan. Oh, dibuka Anissa. Perempuan kan berakal. Iya, sama seperti saya tadi. Nikahilah ma, menggunakan ma. Toba lakum, yang baik bagi kalian. Ayat 3 Maidah. Man digunakan yang berakal. Wa in khiftu. Udah berapa? Ustaz, wa in khiftu Allah tusitu itu Ya, fil yatama fankihu ma. fankihu ma. Oh, Masya Allah. Tidak menggunakan man. Jadi terkadang yang tidak berakal digunakan untuk yang berakal atau sebaliknya. Ada tujuan tertentu. Nah, apa hikmahnya? Apa hikmahnya di situ misalnya dalam ayat itu? Jadi fokus kenapa ma hikmahnya itu? Kalau man kan orangnya gitu ya, orangnya. Nah, di sini maksudnya jangan fokus ke orangnya. Jangan fokus ke rupa orangnya begitu ya. Gitu, secara fisiknya. Tetapi yang perlu dilihat adalah ma maksudnya karakternya, gitu, sifatnya. Hikmahnya itu, maknya di situ fankihu ma tobalakum. Apa yang kalian sukai. Nah, maksudnya sifat dari perempuan itu. Kalau sifat kan ma gitu ya. Jadi dilihat itu sifatnya, tidak orangnya. Ya walaupun kan yang dinikahi ya orangnya kan, sifat ya dibawa oleh orang itu kan begitu. Tapi yang menjadi perhatian harusnya sifatnya, kesolehannya begitu. Sehingga fankihu ma toba lakum minan nisa'i. Termasuk yang saya tanya Hunda kemarin juga ya, tapi ya langit jadinya Hunda. Atau terkadang yang man juga jarang sih ya kalau man, kalau yang sebaliknya biasanya ma. Nah itu jadi secara asal begitu. Lalu bagaimana i'rabnya? Di'rabkan sebagai mubtada jika setelahnya adalah fi'il lazim. Misalnya madza saqata, apa yang telah jatuh. Saqata kan fi'il lazim, tidak butuh objek. Kalau fi'il lazim berarti madzanya menjadi apa? Mubtada. Ya, jadi madza ismul istifham mabniun ala sukun
fi mahalli raf'in mubtada, sebagai mubtada. Sakotonya, Yang ini jadi apa? Maf'ul bih. mana? Ya fankihuhuma atau balaku. Kalau itu maf'ul bih. Maf'ul bih ya. Kalau itu mah mausul ya, bukan pertanyaan ya. Kalau yang di situ mausul, maknanya mausul. Mausul baru endingnya maf'ul bih gitu. Karena sama juga antara man dan ma, baik istifham atau mausul, ya man untuk berakal, ma untuk yang tidak berakal. Iya. Baik mausul atau istifham. Kalau nanya orang kan tidak ma hada, tapi man hada gitu. Kalau ma hada benda. Ya, atau fi'il muta'addi yang disebutkan maf'ul bihnya. Ya, atau muta'addi, fi'ilnya muta'addi tapi kalau maf'ul bihnya disebutkan. Misalnya madza syagolaka. Apa yang telah menyibukkanmu? Syagola kan muta'addi, menyibukkan. Menyibukkan siapa? Ka, ada maf'ul bihnya. Ini masdar ya, Tad? Mana? Syagola. Fi'il madi. Fi'il madi syagola, menyibukkan. Kenapa harus ada maf'ul bihnya disebutkan? Karena kalau maf'ul bihnya tidak disebutkan, maka madzanya yang jadi maf'ul bih gitu. Madza syagola. Nah, jadi kalau madza syagola berarti madzanya jadi maf'ul bih. Karena maf'ul bihnya ada, madza syagolaka. Ka-nya jadi maf'ul bih, sedangkan madzanya jadi mubtada. Madza syagolaka, apa yang telah menyibukkan kamu? Iya. Berarti dalam syagolanya udah ada fa'il dia dong. Udah ada fa'il. Fa'ilnya kembali ke madza. Yang dia menyibukkan kamu gitu. Oh. Apa yang telah membuat kamu sibuk, menyibukkan kamu. Kalau tidak ada ka-nya, madzanya jadi maf'ul bih. Jadi syagola madza. Kalau ini madzanya jadi mubtada. Jadi apa? Mubtada. Mubtada. Tapi ini dia gimana untuk kalau syagola madza? Apa yang dia lakukan itu mah ya? Kalau syagola Tapi nggak cocok juga ya kalau jadi maf'ul bih. Apa yang telah menyibukkan? Telah menyibukkan apa? Nggak cocok juga sih kalau jadi fa'il. Kalau pakai contoh yang lain bisa ya. Nanti di bawah ada contoh yang lain. Ya intinya ketentuannya harus ada disebutkan maf'ul bihnya supaya madzanya jadi mubtada. Ya, atau isim nakiro. Isim nakiro, madinuka. Madinuka, isim, dinu. Jadi maknya mubtada, dinunya khobar. Atau sibu jumlah, misalnya zorob amaka, amamaka, madza amamaka. Madzanya mubtada, amama ya zorob. Sibu jumlah ini menjadi khobarnya. Jadi intinya yang setelah madzanya jadi khobar. Sakoto khobar jumlah fi'liyah. Syagolaka, dinuka, amamaka. Cuma di sini Tad bedanya mas sama madza apa Tad? Tidak ada bedanya, sama. Hanya dia ada tambahan za saja. Ya, pada seluruh contoh di atas mada diirobkan, itu tadi ya, ismul istifham mabni ala sukun bi marofin mubtada.
Diirobkan sebagai khobar yang didahulukan, khobar muqaddam. Jika setelahnya isim ma'rifah yang menjadi mubtada. Madzalika, apa itu? Nah, dalika dia kan ma'rifah. Jadi lebih cocok menjadi mubtadanya. Sehingga madzanya berubah menjadi khobar muqaddam. Jadi kalau ma'rifah dalika itu. Jadi lebih cocok jadi mubtada si isimnya daripada madzanya. Sehingga madzanya ya dia mengalah gitu ya, jadi khobarnya itu. Madzalika maknya ismul istifham mabniun ala sukun fi mahalli rafin khobarun muqaddam. Dalikanya ismul isyarah mabniun ala fati fi mahalli rafin mubtada muahhar. Diirobkan sebagai maf'ul bih jika setelahnya fi'il muta'addi yang membutuhkan maf'ul bih. Itu tadi. Ada fi'il muta'addi setelahnya. Tapi maf'ul bihnya enggak ada dan dia membutuhkan maf'ul bih dan madzanya cocok jadi maf'ul bihnya. Sehingga madzanya yang menjadi maf'ul bih. Misalnya madza akhadta. Apa yang telah kamu ambil? Jadi asalnya kan akhadta madza, kamu mengambil apa? Nah, apanya itu kan menjadi objek. Jadi maf'ul bih. Sehingga madzanya ismul istifham mabniun ala sukun fi mahalli rafin maf'ul bih. Fi mahalli nasbin maf'ul bih. Akhadta fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bi dhamir rafin mutaharikin. Wa ta'u dhamir muttasil mabniun ala fathi fi mahalli raf'in fa'il. Apa yang kamu telah ambil? Ya, boleh. Qadam. Ulbinya didahulukan. Karena yang namanya istifham, hak bagi istifham itu di awal. Ya baru bisa aja akhadta madza. Akhadta madza. Tapi ya lebih ininya secara asal dia di awal. Jadi disebutnya sodrul kalam. Sodrul kalam. Sodrul kalam tuh yang secara asal di awal kalimat. Istifham itu. Hah? Ya di tengah-tengah itu kan artinya dia kalimat baru, Pak. Hah? Bukan isim. Contohnya tergantung gimana contohnya. Kalau iya di tengah ya mausul, Pak. Jadi yang tadi ayat tadi fankihu ma thabalakum. Jadi tengah itu mausul. Nikahilah yang baik bagi kalian. Diirobkan menjadi majrur jika didahului oleh huruf jar atau menjadi mudhof ilaih. Limadza gibta. Nah, ada huruf jar limadza ya, otomatis madzanya majrur fi mahalli jarin ya bil lam. Madu majrur oleh lam. Jar majrurnya fi mahalli nasbin maf'ul ajli. Jar majrurnya bisa punya kedudukan ya dilihat dari segi maknanya dia sebagai alasan. Limadza gibta. Jadi gibta limadza. Ya, gibta
li'anahu maridun. Li ajlil marad. Jadi isim istifham itu kan sebetulnya i'rabnya sama dengan jawabannya gitu sebetulnya. I'rabnya itu i'rab dari jawaban istifham itu. Maf'ul ajli karena apa? Menanyakan alasan ya? Karena kan limadza itu kan alasan. Sehingga dia maf'ul ajli. Jadi kalau alasan berarti maf'ul ajli gitu. Kitabu madza qara'ta. Nah, ini bisa juga dia di tengah. Kita bisa ya, dia bisa di tengah bisa. Kitabu madza qara'ta, buku apa yang telah kamu baca? Nah, berarti kalau kitabu madza, buku apa? Madzanya jadi apa? Mudhof ilaih. Fi mahalli jarin mudhof ilaih. Ya, kitabul lughatil arabiyyati, kitabul lughati. Jawabannya misalnya. Lughati kan mudhof ilaih. Jadi istifham itu i'rabnya sama dengan jawabannya begitu, pengganti dari jawabannya. Adapun jika dianggap dua kata, maka kata za adalah isim mausul bermakna yang dan memiliki i'rab tersendiri. Kalau tadi mah dianggap satu kata mada atau madza, madzanya dianggap satu kata istifham saja. Tapi ada juga terkadang za-nya itu dianggap mausul. Kalau dianggap mausul ya berarti dia punya i'rab sendiri. Jadi artinya alladzi. Jadi madza indaka itu maknanya madzal apa malladzi indaka. Apa yang ada padamu. Jadi za-nya itu alladzi kalau dianggap mausul. Apa yang ada di sisimu. Diirobkannya masing-masing ma ismul istifham mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Za-nya ismul mausul mabniun ala sukun fi mahalli raf'in khobar mubtada. Jadi khobar mubtadanya ma za. Za-nya di khobar mubtadanya. Terus tindakannya jadi apa? Silatul mausul dari za. Ya Allah. Kan mausul harus ada Iya. silatul mausul di depannya. Jadi tambah panjang kan. Jadi mada aja boleh atau ma dengan da gitu ya. Iya. Tapi kalau dia mada yang terikat tindakannya Jadi khobar ya. Kalau maksudnya madanya satu kata gitu, istifham. Iya kalau satu kata tindakannya khobar. Sibu jumlah kan dia tindakan. Jorob. Kalau za-nya alladzi si mausul itu jadi jadi khobarnya. Tindakannya silatul mausul gitu. Silatul mausul tidak punya kedudukan dalam i'rab. Penyempurna makna mausul. Ya, kemudian mata. Kapan? Dilihat aja dari segi mana kapan. Oh, berarti menunjukkan apa? Waktu, zarf zaman. Diirobkan sebagai maf'ul fi zarfu zaman jika setelahnya adalah fi'il. Karena yang namanya keterangan waktu itu kan terkait dengan pekerjaan gitu. Pekerjaan itu kapan dilakukannya? Ya, kalau bukan fi'il isim misalnya mubtada itu kan tidak terikat dengan waktu isim itu. Yang terikat dengan waktu itu fi'il, kerja. Kalau tidak ada pekerjaannya tidak ada waktunya. Misalnya mata tanamu, kapan kamu tidur?
Berarti matanya ismul istifham mabniun ala sukun fi mahali apa? Fi mahali nasbin maf'ul fi dzarfu zaman. Tanamunya fi'lun mudhari marfu bitajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi ailihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu wujuban takdiruhu anta. Jadi kalau setelahnya fi'il berarti dia jadi dzarfu zaman. Diirobkan sebagai khobar yang didahulukan, khobar muqaddam, jika setelahnya adalah isim. Tuh, kalau isim mah jadi khobar muqaddam. Tapi isimnya juga biasanya masdar ya. Karena masdar itu sebetulnya ada mengandung unsur fi'il ya, unsur kata kerja kan. Kapan belajar ya? Belajar kata kerja. Kapan pembelajaran? Matad dirosah. Nah, kalau berbentuk isim masdar, maka lebih cocok al-dirosatunya itu mubtada, matanya khobarnya. Khobar yang didahulukan. Mata dirosatu. Kalau mata tadrusu, matanya dzarfu zaman. Kalau fi'il ya, itu bedanya. Diirobkan menjadi majrur jika didahului oleh huruf jar atau menjadi mudhof ilaih. Mundu mata jaa abuka. Mundu mata, sejak kapan ayahmu datang? Ya, mata ismul istifham ala sukun fi mahalli jarin mudhof ilaih. Ya, kalau pakai huruf jar misalnya ila mata, sampai kapan? Ila mata ya, matanya nanti majrur. Ayyana, kapan? Kalau ini masih sama juga kan, kapan dzarfu zaman juga. Ayyana sering dipakai di kota Plaza baru dengar. Itu mah Yaman itu. Ada di Quran banyak. Ayyana yub'atsun, banyak di Quran. Kalau dalam percakapan tapi jarang dipakai ya tapi. Hah? Kalau dalam muhadatsah. Dalam muhadatsah? Oh, dipakai enggak ayyana ini? Ya jarang sih. Mata kan yang sering ya, Tat? Cuman ayyana itu kan sudah dijelaskan di pembahasan istifham adalah kapan, tapi untuk yang akan datang. Oh. Di pembahasan istifham itu sudah dirinci di sini makna-maknanya. Tuh halaman 77 tuh ya. Di tabel. Kalau mata mah umum, mau akan datang, mau yang sudah lampau. Gitu. Mata zahabta ila tabib. Kapan kamu pergi ke dokter? Itu walaupun sudah lampau bisa ditanyakan. Baik untuk lampau atau akan datang, mata itu umum. Tapi kalau pakai ayyana menanyakan waktu yang akan datang saja. Gitu. Ayyana tadhabu ila kemana gitu ya. Jadi menanyakan waktu yang akan datang. Maka contohnya di sini wa ma yash'uruna ayyana yum'asun. Dan mereka tidak menyadari kapan mereka akan dibangkitkan. Itu kan masa yang akan datang. Ini Quran ini kan? Quran. Enggak disebutin ayatnya ya Ustaz di mana ya? Iya, enggak disebutin, lupa. Cari sendiri. Cari sendiri, searching. Ayyana yub'atsun.
Ayyana ismul istifham mabni al fatih fi mahalli nasbin maf'ul fi dzarfu zaman. Lebih kuat ini ayyana kalau untuk masa depan laisar ya. Untuk yang akan datang ayyana. Yas'alunaka ayyana mursaha. Soal apa ini, Bu? Apa? Yas'alunaka ayyana mursaha. Fima anta min dzikra ila rabbika muntaha. Surat apa? Kok bahasa? An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at. Mereka bertanya kepadamu, kapankah terjadinya kiamat? Ayyana mursah, ayyana. Yang akan datang dan tidak jelas kapan. Ya, makanya ditanyakan kan. Mereka bertanya. Kalau udah jelas ngapain nanya? Kalau udah tahu. Siapa kamu gitu ya, nggak bisa menjelaskan. Ya untuk apa? Fima, apa kepentingannya kamu menjelaskannya, menyebutkannya? Fima anta min dzikroha. Fima, kepentingannya apa? Pada apa maksudnya? Kepentingannya apa? Ya apa namanya, kiamat sesuatu yang tidak diketahui, ya wajar kalau sahabat menanyakan, tapi kan tidak tahu jawabannya. Rasul aja tidak tahu, malaikat Jibril aja nggak tahu. Berarti memang Rasul tidak diberi pengetahuan tentang itu ya kan? Iya, kecuali tanda-tandanya. Iya. Berarti Loren siapa itu orang-orang? Iya. Tapi kiamat tahun 2000 sekian exact gitu nggak mungkin. Rasul dan Rasul pemimpin manusia nggak dikasih tahu. Kan waktu Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah. Iya, jawaban Rasul, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama nggak tahu. Yang bertanya tidak tahu, yang ditanya juga tidak tahu. Jadi Rasulullah sebagai pemimpin manusia tidak tahu, malaikat Jibril pemimpin malaikat paling mulia tidak tahu. Ya maka jelas bohong kalau ada yang mengatakan. Setelah 1400 tahun kan kosong dari kepemimpinan, kosong dari Rasul. Iya, jadi tidak bisa memastikan persisnya kapan begitu. Kita kalau kita melihat tanda-tanda, silakan saja, karena kan Rasul diajarkan tanda-tandanya. Tanda-tandanya begini. Ada juga yang melakukan perhitungan dan sebagainya dari tanda-tanda itu, tapi tidak bisa memastikan. Iya. Tanda-tandanya ada ini dulu. Yang besar kan ada 10 tanda yang besar. Oh, yang ditaklukkan ini. Buka itu apa namanya? Bukan Romawi, Pak. Kota itu, kota Roma. Kan ada 2 kota, Konstantinopel dan Roma. Konstantinopel kan sudah ditaklukkan sama Muhammad Al-Fatih. Romanya belum. Berarti kan belum. Ya iya. Belum. Apalagi ya tanda-tanda besarnya belum. Tanda besar itu jadi tanda yang besar yang bisa disaksikan oleh semua orang. Yang tanda 10 Bu apa enggak? Tahu enggak? Matahari terbit dari barat, keluar Dajjal, turun Nabi Isa. Kalau wabah, ini wabah termasuk enggak? Masuk. Apa? Seduniayan lagi wabah. Bukan termasuk tanda kiamat. Tanda besar itu hanya 10 Bu.
Ya, keluarnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, terus terbit matahari dari barat, muncul binatang yang bisa bicara. Binatang bisa bicara kan? Iya, Yajuj dan Majuj. Nah itu orang lama itu. Bumi terbalik di timur, barat, Jazirah Arab. Keluar api yang besar mengiring manusia. Itu 10 tanda 10. Bumi terbalik berarti maksudnya negara kan? Seluruh bumi terbalik. Enggak. Jadi apa namanya kayak longsor begitu, jadi khosab sebetulnya khosab. Jadi buminya ya belah gitu ke bawah, ambruk ke bawah. Di bagian timur, bagian barat, dan di Jazirah Arab. Di Arab disebutkan. Ya di Jazirah Arab disebutkan. Iya. Jadi besar itu, jadi khosabnya itu besar. Ya, ayana, jadi ayana kapankah? Nah ini dirobkannya karena setelahnya isim mursa isim. Jadi dari arsa ya yursi irsaan mursa. Nah mursa dia berarti masdar mimi. Karena bentuknya kan mirip dengan isim zaman ya, mursa, muf'alun. Ya ini termasuknya masdar mimi yang didahului oleh mim. Jadi masdar mimi itu polanya sama dengan isim zaman, isim makan. Jadi dia maknanya masdar, terjadinya masdar. Nah mursa kan berarti isim. Karena setelahnya isim, maka mursanya yang menjadi mubtada. Ya marfu, tanda marfunya dhamma muqaddaro ya, karena maksur atau terhalang dari nampaknya karena ta'adzur. Mana min dzuriha ta'adzur. Ayananya menjadi khobar muqaddam. Ya, jadi bedakan saja. Jadi kalau setelahnya fi'il dia dzarfu zaman. Kalau setelahnya isim khobar muqaddam, itu aja. Aina di mana? Nah, kalau di mana berarti menunjukkan apa? Pertanyaan apa? Tempat, berarti dzarfu makan. Dilihat dari segi artinya. Dirobkan sebagai maf'ul fi dzarfu makan jika setelahnya adalah fi'il, sama kayak tadi. Aina taskunu, di mana kamu tinggal. Ainanya ismul istifham mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ul fi dzarfu makan. Taskununya fi'il fa'il. Nah kalau setelahnya isim dia dirobkan sebagai khobar muqaddam, sama kayak tadi. Aina baituka. Nah bait itu kan isim. Dia jadi mubtada dan ainanya menjadi khobar. Kaifa, bagaimana? Nah, kalau bagaimana menunjukkan apa coba? Bagaimana? Menanyakan tentang apa kalau bagaimana? Keadaan. Berarti hal. Berarti dia i'rabnya hal. Di'rabkan sebagai hal jika setelahnya adalah fi'il tam. Fi'il tam masih ingat apa? Fi'il tam lawannya apa? Hah? Apa lagi? Fi'lun. Fi'lun ya. Ada tam. Ya, susah ini nulisnya. Belum terbiasa. Lawannya apa?
nakis. Gitu. Apa bedanya? Kalau fi'il yang tam butuhnya fi'il butuh fa'il. Iya. Kalau yang nakis butuh isim sama Khobar. khobar. Jadi kalau setelahnya fi'il tam, kaifanya menjadi hal. Kaifa wasolta. Jadi maksudnya fi'il tam itu ya ada fa'ilnya gitu. Bagaimana kamu telah sampai? Kaifa ismul istifham mabniun alal fathi fi mahali nasbin halun. Karena dia menerangkan atau menanyakan keadaan. Misalnya wasol tuh apa? Saliman, dengan selamat. Jadi bagaimana kamu sampai, bisa keadaan sudah sampainya ataupun bisa juga dengan cara apa? Misalnya wasol tuh rokiban, dengan menaiki gitu. Rokiban as-sayyarata, menaiki mobil, atau masyian alal aqdam, jalan kaki. Ini kan jawabannya kan menjadi hal, maka pertanyaannya juga jadi hal juga. Jadi i'rab istifham itu adalah sama dengan i'rab jawabannya begitu. Di'rabkan sebagai khobar yang didahulukan, khobar muqaddam, jika setelahnya adalah isim atau fi'il nasih seperti kana wa huwa tuha. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Halu kan isim. Bagaimana keadaanmu? Kaifa haluk? Ya, karena halunya isim, jadi dia jadi mubtada halunya, kaifanya jadi khobar. Ismul istifham mabniun ala fathi fi mahalli raf'in khobar muqaddam. Nah, tadi kalau kaifa wasalta, kaifanya jadi hal, wasaltanya jadi fa'il. Fi'il fa'il. Ya, atau setelahnya fi'il yang nakis sehingga dia menjadi khobarnya. Jadi kalau kana berarti kan khobar kana. Kalau asbaha misalnya khobar asbaha kan gitu. Kaifa kunta? Bagaimana keadaan sang, artinya sama aja ya, kunta. Kuntanya kan kunta fi'il nakis, fi'il madhi nakis mabni ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Wa ta'u dhamir muttasil mabniun ala fathi fi mahalli raf'in. Jadi apa? Fi mahalli raf'in jadi apa taknya? Dhamirnya? Mubtada. Fa'il. Kok fa'il kan nakis. Sorry. Isim kana. Isim kana. Astagfirullah. Sehingga kaifanya khobar kana muqaddam. Kaifa kunta? Kunta kaifa ya. Kaifa kunta? Kuntu maridon. Nah, maridonnya kan khobar kana gitu. Jadi kaifa itu sebagai pertanyaan, i'rabnya menggantikan jawabannya sama. Berarti kunta kana plus isimnya ya. Plus isimnya. Pasti ada Bu, isimnya pasti ada. Iya, Kaifa haluka kan? Hali apa namanya? Hali. Bihairin kan gitu. Kan jawabannya hali bihairin. Hali mubtada, bihairin khobar ya. Jadi ketika dibuat pertanyaan ya sama i'rabnya gitu. Kalau nggak pakai hali, lastu anak bifayat. Hah? Lastu anak bifayat. Ya berarti kan sama aja tuh jumlah ismiyah juga kan, ada lastu kan. Iya. Iya. Berarti boleh, berarti sama aja. Boleh. Ini ada di sini ya. Anna. Nah, anna bisa diartikan dua. Bisa bagaimana, berarti sama dengan kaifa kan. Kalau bagaimana, bisa dari mana. Masya Allah.
Anna. Ya Allah. Baru tahu. Baru tahu kan? Tadi Ayana, sekarang ada lagi Anna. Anna. Jarang ini mah keluarnya. Jarang ya. Jarang tahu. Di Quran banyak. Taunya Anna. Kalau Anna kan panjang nih. Dulu. Iya. Asli baru tahu nih. Baru tahu. Nah, irobnya pun tergantung artinya. Tadi ada dua. Kalau bagaimana berarti sama dengan kaifa. Kalau diartikan dari mana berarti menunjukkan apa? Zoro. Tempat, jarpu, Zaman. makan. Terus ngebedainnya kumaha? Ini tadi dia bertanya bagaimana. Ya tergantung dia, orang yang mengatakannya apakah dia menginginkan maknanya bagaimana atau dari mana. Anna, anta, itu bingung. Ayo. Pertanyaannya gimana Tat kalau gitu? Anna, anta. Anna, anta. Iya, jadi kan antara dua-duanya bagaimana? Atau dari mana ini teh pertanyaannya? Gimana Tat? Hah? Misalnya Anna, anta, terus kita bingung. Kita nanya keadaan saya atau nanya saya dari mana kan gitu? Ya harus ditanyain lagi, balik nanya lagi. Iya. Balik nanya lagi. Jadi kan mustarok namanya. Jadi iya memiliki lebih dari satu makna mustarok. Cuman karena dia ini apa? Ini kategorinya huruf atau isim? Isim. Kan isim istifham. Kalau huruf mah nggak usah dibahas irobnya, nggak ada irobnya kalau huruf mah. Iya kan udah mabuk kan? Huruf mah nggak ada irobnya. Oh iya ya Allah, aku aneh tadi. Seperti a, huruf itu apakah? Itu kan huruf. Hal. Itu mah nggak dibahas irobnya karena dia huruf. Jika diartikan bagaimana maka irobnya seperti kaifa, yaitu sebagai hal. Dan jika diartikan dari mana irobnya sebagai zarfu makan. Contoh anna wajadta akhoka. Anna wajadta akhoka, bagaimana kamu mendapatkan saudaramu? Maksudnya menjumpai saudaramu, dia itu dalam keadaan apa gitu maksudnya. Pas kamu ketemu saudaramu itu dia bagaimana? Berarti anna ismul istifham mabni ala sukun fi mahalli nasbin halun. Diartikan dari mana? Ini di Quran ada anna laki hadza. Surat apa coba ini? Dari mana kamu Maryam memiliki ini? Ini pertanyaan Zakaria. Pertanyaan Nabi Zakaria kepada pada saat ada di buah-buahan wajada indaha rizqa kan gitu. Ada rizki. Jadi buah-buahan musim panas pada musim dingin. Buah-buahan musim dingin pada musim panas. Itu bukan dari bumi kan ya? Berarti orangnya masih hidup di dunia udah bisa makan buah surga. Ya itu pemberian Allah, bukan buah surga, ini buah dunia. Buah dunia. Tiba-tiba dia berbuah gitu ya. Diberikan. Ya langsung ada diberikan. Luar biasa. Jadi menunjukkan kan nggak mungkin dia dikasih orang, karena nggak mungkin sedang musim panas nggak ada buah musim dingin. Bukan maksudnya gini loh, ketaatan seperti apa itu sampai dapat kemuliaan seperti itu. Ya iya, perempuan paling terbaik karena ketaatan. Artinya bisa jadi waktunya 24 jam ibadah aja kali tadi bertahun-tahun pun gitu. Iya. Kan ini berdiam diri kan Maryam? Iya. Ini di masjid. Berdiam diri. Ibadah. Anna laki hadza. Surat Ali Imran. Qalat hiya min indillah, huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini dari sisi Allah. Sungguhnya Allah memberi rezeki kepada yang Dia kehendaki tanpa disangka-sangka. Anna laki hadza. Ya dari mana? Ustaz, kalau yang pertama Anna wajadta akhoka, baru misalnya jawabannya wajadtuhu
maridun. Bisa Bu. Maridon. Hah? Wajadtuhu maridun. Oh, Maridon. maf'ul ya? Iya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, kalau dari mana berarti zarfu makan. Maf'ul fi. Anna haluka, bagaimana keadaanmu, kabarmu. Ini diirobkan sebagai khobar yang didahulukan, sama kayak tadi. Jika setelahnya adalah isim atau fi'il nasih, sama kayak tadi tuh. Halu isim, berarti ananya khobar. Fil nasib maksudnya yang ini. Yang tadi, fi'il nasih itu fi'il nakis, Bu. Kenapa disebut nasi? Karena dia menghapus hukum asal mubtada. Mubtada dan khobar. Lalu anna kunta, sama kayak tadi. Kunta kan fi'il nakis, taknya isim kananya, nah annanya jadi khobar kananya. Ya, kemudian kam berapa? Berapa berarti menunjukkan apa ya? Berapa? Jumlah. Kata tanya kam berapa ini termasuk kata yang mubham, tidak jelas. Bukan kamnya yang tamyiznya. Ya. Yang membutuhkan penjelas atau tamyiz, maka isim di depannya i'rabnya mansub sebagai tamyiz. Sedangkan kamnya sendiri diirobkan sebagai mubtada jika setelahnya adalah fi'il lazim kam rojulan hadoro. Hadoro fi'il lazim, berapa laki-laki yang telah hadir. Ya, hadoro. Berarti kamnya mubtada. Rojulannya tamyiz dari kam. Karena kam tadi mubham, berapa laki-laki kan gitu. Hadoronya khobar dari kam. Atau fi'il muta'addi yang disebutkan maf'ul bihnya. Kam taliban fahima darsa. Berapa murid laki-laki yang telah memahami pelajaran. Fahima fi'il muta'addi, sudah disebutkan maf'ul bihnya darsa, sehingga kamnya mubtada, khobarnya fahima. Tolibannya tamyiz. Kalau tadi kam rojulan hodoro berarti kamnya mubtada, hodoronya yang Khobar. Rojulannya jadi apa kan? Tamyiz. Ya, isim mansub yang setelah kam jadi tamyiz. Jadi penjelas dari kam berapa apanya gitu. Ya. Atau isim nakiro. Kam wadhafan ghaibun. Nakiro kan ghaibun. Sehingga kalau nakiro, yang namanya nakiro cocoknya jadi mubtada atau khobar? Khobar. Sehingga kamnya mubtada. Berbeda nanti kalau isimnya ma'rifah, yang cocok jadi mubtada, sehingga kamnya jadi khobar begitu. Kamu adzafan ghaibun, ya. Kamnya ismu istifham mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Muwazzafan tamyiz mansub alamatun nasbi fathah, ghaibun khobar. Atau jumlah ismiyah, Bu. Atau jumlah ismiyah. Nah, jadi jumlah ismiyahnya jadi khobar juga. Contoh, kam waladan abuhu tajirun.
Berapa anak laki-laki yang ayahnya seorang pedagang? Ya kan? Kam waladan abuhu tajirun. Kamnya mubtada, waladannya tamyiz, abunya mubtada, hu-nya mudhof ilaih, tajirunnya khobar. Nah, mubtada khobar abuhu tajirun menjadi khobar dari ya fi mahali rof'in, khobar dari kam. Ya, yang namanya khobar pasti bisa berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, sudah sebagaimana yang sudah kita jelaskan, atau syibhu jumlah. Yang berikutnya syibhu jumlah. Kam kitaban amamaka, berapa buku yang ada di depanmu? Ya, amamakanya syibhu jumlah yang terdiri dari dzarab dan mazrub. Dia menjadi khobar, kamnya mubtada. Ya, atau jar majrur. Syibhu jumlah kan bisa dzarab, bisa jar majrur. Kam qalaman fil miklamah, berapa pulpen yang ada di tempat pulpen. Pada seluruh contoh di atas kam diirobkan fi mahali rof'in mubtada, ya sudah itu jelas. Diirobkan sebagai khobar yang didahulukan, khobar muqaddam, jika setelahnya adalah isim yang diirobatkan kepada setelahnya. Diirobatkan kepada kata setelahnya. Dalam kondisi ini tamyiznya dibuang. Jadi isim yang diirobatkan, Bu. Misalnya kamaluka. Kamaluka, berapa hartamu? Kira-kira tamyiz yang dibuangnya apa? Ya, karena bebas kan, misalnya kam alfan, misalnya, berapa ribu, berapa ratus, berapa juta, kam miliunan gitu kan, maluka. Berapa juta hartamu? Berarti bertemunya dengan yang marfu ya, kalau begini tadi. Kamaluka, bukan malah lagi berarti. Kan kalau ketemunya tamyiz dia kata. Bukan, jadi malunya bukan tamyiznya. Iya, jadi malunya jadi Mubtada. Kamnya khobar muqaddam. Tamyiznya dibuang. Karena justru yang tamyiznya itu yang ditanyakan, kan gitu. Berapa hartamu? Kan dia nggak tahu apakah berapa ribu, berapa apa, kan nggak tahu. Karena yang ditanyakannya, sehingga tamyiznya dibuang. Masya Allah. Kalau disebutkan tamyiznya berarti dia udah tahu. Ada yang dia tahunya, berarti jutanya, cuman berapanya yang ditanyakan. Kam adadu usrotika, berapa jumlah keluargamu? Nah, adadunya mubtada, kamnya khobar. Oh my God. Diirobkan sebagai maf'ul bih jika setelahnya fi'il muta'addi yang membutuhkan maf'ul bih. Sama dengan sebelumnya. Kam kitaban qara'ta. Qara'ta kan fi'il muta'addi yang butuh kepada objek, sehingga kamnya menjadi maf'ul bihnya. Kam kitaban qara'ta. Jadi qara'ta kam kitaban kan begitu misalnya. Jawabannya pun kan menjadi objek. Qara'tu salasata kutubin, kan begitu. Salasatanya kan maf'ul bih.
Diirobkan sebagai maf'ul mutlak jika tamyiznya adalah masdar dari yang disebutkan setelahnya. Ya, jadi maf'ul mutlak. Jadi dia pengganti dari irob tamyiznya kan gitu kan. Asalnya kan dorobta dorbatan begitu kan. Dorbatan kan maf'ul mutlak. Nah, sekarang ditanyakan kam dorbatan dorobta. Irob kan kamnya menggantikan dorbatan yang hasilnya tamyiz. Yang asalnya maf'ul mutlak. Sedangkan dorbatannya jadi apa? Jadi tamyiz. Apa udah lewat tadi, Bu. Yang lewat udah lewat tadi yang dibuang yang. Berarti ketika kedudukannya khobar aja. Tapi nggak harus dibuangnya juga. Tergantung yang dia tanyakannya kan gitu. Jadi kalau tadi misalnya kamaluka, karena memang dia belum tahu sama sekali hartanya itu berapa. Tapi dia misalnya udah tahu ini jutaan gitu. Tapi belum tahu berapanya, boleh. Kam milyunan maluka, boleh. Boleh. Boleh, tergantung pertanyaannya. Kalau ini mah enggak, Bu, disebutkan. Kam kitaban kan tadi disebutkan. Kam kitaban korokta. Kitaban tamyiz. Kam dorbatan, dorbatannya tamyiz dari kam. Sedangkan kamnya menggantikan irobnya dorbatan, yaitu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak li apa fungsinya? Menjelaskan itu Jumlahnya li adadihi. Jumlahnya. Karena kam kan untuk jumlah ya. Tapi kan yang mesti dihafalin sebanyak ini, tapi ya kalau kita mengerti artinya aja, jadi paham mah pasti nanyanya dorong. Jadi lihat. Iya, dia ada artinya. Gitu. Jadi artinya. Posisi apa gitu kan? Jadi kami ini bertanya tentang posisi apa jawabannya. Pasti dia menempati posisi. Ya. Mudahnya itu jawabannya menggantikan jawaban. Jawabannya jadi apa? Nah, kam juga sama pertanyaannya. Ya, gitu. Ini namanya irob uslub pertanyaan begini. Bervariasi irobnya. Gitu, harus jeli dalam irob. Kan kalau yang biasa-biasa kan isim biasa kan tada khobar. Nah, iya. Uslub. Hah? Iya. Dia disebutkan tamyiznya. Ya. Diirobkan sebagai maf'ul fi, baik dzarfu zaman jika tamyiz. Ini mengikuti tamyiznya kalau ini. Jadi dia mengganti irob tamyiznya. Kalau tamyiznya berupa dzarfu zaman, berarti dia yang jadi dzarfu zaman. Kalau tamyiznya dzarfu makan, berarti dia yang jadi dzarfu makan. Contoh, kam sa'atan darosta. Sa'atan, berapa jam kamu telah belajar? Sa'atan apa? Waktu, berarti kamnya jadi dzarfu zaman, menggantikan posisi sa'atannya. Nah, Ustaz, kalau ini kan berapa jam kamu belajar, tapi kalau jam berapa kamu belajar? Jam berapa kamu belajar? Jam. Kalau jam berapa berarti kami saat itu.
Oh ini kan kalau saatan berapa jam, berarti menanyakan jumlah jamnya. Misalnya saya belajar 4 jam, gitu kan. Darastu misalnya arba'atu sa'atin. Biasanya pakai PAI, Bu. Biasanya pakai PAI. Fi ayyi sa'atin darasta. Oh, ya pada jam berapa kamu belajar? Fi ayyi Sa'atin. Atau kalau nggak pakai fi berarti ayya sa'atin. Nah, berarti ayya yang menjadi jawab zamannya. Ayya sa'atin darasta. Kalau ayya mah murab ya. Kenapa? Kalau ayya, ayu itu murab. Iya. Dia isim istifham tapi dia murab. Iya, tergantung yang ditanya apa kan? Iya. Fi ayyi sa'atin. Atau ayya sa'atin. Boleh gitu ya. Boleh tanpa huruf jar. Kalau itu kan jam berapa gitu. Jam berapa kamu belajar? Ya, atau bisa juga as-sa'atu, kami sa'atu. Ya, berarti tadi boleh. Kamisa atau jarosta. Iya, kan kami sa'ah jam berapa? Al-an sekarang. Kamisa atau anak. Nah, kalau itu mah harus as-sa'atu. Tidak boleh kam sa'atan, itu beda. Iya, karena jadi mubtada. Mubtada sa'atunya, kamnya khobar. Bisa juga, Bu, itu juga bisa. Kalau kam sa'atan, nah nanyanya berarti berapa jam, bukan jam berapa. Berarti kalau yang ini kan kamisa atau anak, si kamnya jadi khobar. Khobar. Ya, kalau tamyiznya menunjukkan tempat, maka kamnya menjadi dzarfu makan. Kam mitron masyaita. Berapa meter kamu telah berjalan? Nah, ini jadi dzarfu makan. Padahal kan kalau dzaraf itu biasanya diikutinya mudhofun ilaih. Berarti dia nggak nempel ya. Mama masjidi, baina yadai, itu kan berarti ketemunya maf'uli. Berarti ini dzarafnya nggak ketemu maf'uli sorry. Dzarafnya nggak ketemu mudhofun ilaih gitu. Iya, karena kan jadi tamyiz. Karena tamyiz ya. Karena kan yang ditanyakan, Bu. Ini bukan kamitrin gitu. Oh. Enggak ya, karena jadi tamyiz kan. Kamitron jadi tamyiz. Tidak jadi mudhof ilaih. Karena kan kalau dzaraf kan harus jadi mudhofnya, bukan jadi mudhof ilaih. Iya kan jadi mudhof kan. Maksudnya sininya nggak keikutan. Enggak. Bikam, nah ini didahului oleh huruf jar berarti majrur. Bikam rubiyatan, berapa rupiah? Istaraitat to'am, kamu telah membeli makanan. Rubiyatannya tetap jadi tamyiz. Adapun adanah atau hal apakah? Karena ia adalah huruf, maka tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Kalimat yang terletak setelahnya di'irobkan sesuai dengan kedudukan katanya masing-masing. Jadi kalau pertanyaannya pakai a atau hal,
A dan H-nya nggak punya kedudukan. Ya kata-kata setelahnya i'rabnya ya masing-masing gitu, menyendiri. Misalnya A atau hal Ahmadu maridun. Ya, A atau halnya huruf ya harful istifham mabni ala sukun la mahallahu min al-i'rab. Ahmadunya jadi apa? Mubtada, maridunnya khobar. Jadi masing-masing udah mubtada khobar. Atau halnya udah harful istifham. Iya. Nah itulah pentingnya membedakan mana isim, mana huruf. Gitu. Istifham ada yang isim, ada yang huruf. Karena pengirobannya beda. Makanya ma kan ada yang termasuk isim, istifham, mausul. Ada yang termasuk huruf, kalau nafi tidak. Syarat, nah syarat lebih rinci lagi nih. Sebelum syarat lebih rinci lagi Bu. Sebelum syarat. Sabar dah, nafas dulu dah. Aduh, Ustaz ya Allah. Pada saya dari Senin sampai Sabtu itu udah capek banget ya. Hari ini Ahad gini ya, di rumah terus hujan, enaknya sih tidur lagi. Ini demi ilmu, ya Allah Ustaz ya Allah. Tapi demi ilmu. Soalnya kebayang kalau di rumah leha-leha, nggak sanggup bahwa saya tidak dapat ilmu hari ini, otaknya nggak bisa nerima. Jadi pengen berangkat, banget bisa nangis. Apa materinya kalau nggak ketemu soalnya beda kan? Beda ya. Beda dapatnya, beda masuk ke otaknya gitu. Karena kan kalau di situ yang main cuma mata, kuping, bunyinya kurang. Ustaz saya seminggu ini sibuk banget, jadi aku kan ngerjain PR. Jadi anak-anak pas, kemudian anak-anak SMA pada les bahasa Arab, jadi semakin padat.